Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kembali akan komentari video dari Yulius Prasetyo yang judul Ustadz memutar balik firman Allah seenak jidat hitamnya. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari. Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang ustadz yang mana dengan beraninya dia merubah firman Tuhan sesukanya saja, seenak jidatnya sendiri yang hitam itu guys. Dia merubah seakan-akan mungkin dipikir orang Kristen itu bodoh dan gak bisa ngerti apapun. Padahal kalau cuman perubahan narasi, anak-anak kecil juga tahu semua guys. Dan inilah Gini ya. Ustadz tadi itu sedang bicara tentang akidah Islam. Akidah Islam meyakini bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Itu akidah Islam ya. Nah, Louis itu nggak bisa memaksakan akidah Islam itu sama dengan akidah dia. Bahwa kalau dia versi dia kan yang dikorbankan adalah Ishak. Nggak bisa. Anda silakan dengan akidah Anda, kami silakan dengan akidah kami gitu. Nah, perkara tadi di Alkitab itu teksnya, Alkitab Louis memang teksnya itu tertulis adalah Ishak, gitu kan. Tapi jangan lupa, Quran mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, gitu kan. Sudah diubah-ubah isi oleh tangan manusia. Nah, tentu ada yang diubah, ada yang masih tinggal. Makanya kita perlu mengadakan critical text ya namanya terhadap isi Alkitab. Ternyata ditemukan fakta ya, dan saya sudah buat video beberapa waktu yang lalu ya tentang ini khusus ya, tentang siapa yang salib, apa yang salib yang dikorbankan, apakah Ismail atau Ishak. Nah, itu ada yang kejadian ganjal guys. Jadi kalau memang itu Ishak gitu ya, Ishak itu waktu itu usianya sudah SMP atau SMA itu waktu kejadian itu, waktu dia diusir. Waktu diusir itu dia dari rumah ya kan. Nah, itu dia digendong oleh diambil sama Siti Hagar ya, istri kedua kalau salah saya itu, ibunya Ismail itu. Si Ishak itu dibawa dan diletakkan di atas bahu. Karena bayangkan ya, anak SMP atau anak SMA tuh masuk akal nggak logika diletakkan di atas bahu? Nah, menurut saya itu udah masuk akal atau aneh sekali. Itu kan udah terlalu besar ya, berat lah kan. Masa anak SMP yang udah mau masuk SMA itu diletakkan di atas bahu? Padahal kalau merujuk ke Ismail itu tepat sekali. Kenapa? Karena waktu itu Ismail masih balita, masih kecil guys, ya kan. Nah, jadi Anda lebih masuk akal anak SMP yang mau menuju SMA diletakkan di atas bahu. Di bahu satu lagi itu adalah gentong berisi susu untuk bekal. Dibandingkan dengan Ismail yang masih kecil, yang masih balita di atas bahu. Kalau saya jujur logika saya mengatakan itu Ismail. Karena anak-anak balita yang masih layak, yang masih masuk akal logika bopong di atas bahu. Lalu yang kedua, waktu anak itu dilempar ke semak-semak. Jadi waktu pergi itu, jadi anak itu nggak salah menangis atau gimana itu guys ya. Jadi anak yang dibawa oleh Siti Hagar ini ya, itu dilemparnya ke bawah semak-semak, ya kan. Nah, semak pada masa udah tahu lah kan, nggak begitu tinggi. Nah, logikanya kalau anak SMP SMA kok dilempar ke semak-semak gitu, aneh. Bagaimana caranya seorang seorang wanita melempar anak-anak usia SMP menuju SMA itu ke semak-semak? Gimana cara coba? Kan nggak perlu dilempar, cukup disuruh lah, kamu pergi sana sumpah di semak-semak gitu kan. Nah, tapi kalau kalau balita masih masuk akal dilempar atau ditempatkan di bawah semak-semak, karena dia memang kecil kan, balita tuh secara alami tubuhnya kecil dan lain-lainnya. Itu saya udah buat videonya. Jadi secara kritik teks ya, itu aneh sekali kalau di situ teksnya tertulis adalah Ishak, tapi kok deskripsinya lebih cocok ke Ismail guys. Nah, itu kita nggak gampang gitu aja ikut teks percaya, oh ini Ishak ditulis, tapi kok Ishak seperti ini kan harusnya Ismail gitu loh guys. Nah, itu sudah ada buat videonya, Anda silahkan nonton di channel di channel saya yang
yang ini ya, yang video-video saya yang agak lama guys. Yang disampaikan di mana dia balikan firman Tuhan itu menjadi 180 derajat. Dia rubah guys. Sama sekali dia rubah. Dia klaim dia rubah. Dan ini benar-benar ya keterlaluan sih kalau menurut saya. Mari kita langsung aja nonton videonya. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Dengan pedenya Ustadz ini bilang bahwa dalam Bible sendiri dijelaskan. Jadi gini, kutipan yang dia ambil bukan dari kitabnya, sekali saya bilang, tapi dia bilang Bible sendiri yang mengatakannya. Jadi dia merujuk kepada kitabnya orang Kristen Perjanjian Lama yang dia sebutkan Kejadian pasal 22 yang Sebenarnya kalau mau jujur ya, kitab umat Islam tuh ada bukan hanya Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil. Nah, itu ada di Perjanjian Lama. Jadi itu kitabnya umat Islam juga. Tapi kitab umat Islam yang diturunkan kepada nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa gitu kan. Nah, kita dapat informasi di Quran bahwa kitab-kitab itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Tapi tetaplah itu merupakan Taurat, Zabur, Injil, cuman yang sudah diubah-ubah, guys, gitu. Jadi itu bukan monopoli kitab kalian saja, kitab kami juga, kitab kita juga. Cuman kita sudah tidak lagi memakai itu, hanya cukup percaya saja. Kita sekarang memakai kitab penyempurna penggenapan, yaitu Al-Quranul Karim. Katanya bahwa di situ adalah Ismail, yang mana keturunan dari Ismail ini akan menjadi berkat katanya, karena dibilang ke Abraham dan keturunannya adalah Ismail. Padahal ini merubah narasi yang benar sesuai Alkitab. Seharusnya dibilang di situ bukan Ismail tapi Ishak, tapi dia rubah. Jadi kalau kayak nipu anak kecil gitu loh, dirubah narasinya, dipikir gampang dibohongin. Padahal kan udah jelas-jelas di situ Ishak. Kita akan bahas dan kita akan buktikan. Kalau Bapak ini memang benar, silakan tanggapi video ini, buat video yang benar menurut Anda dengan bukti yang valid. Terutama ada videonya ya, tapi sampai sekarang nih Luis belum ada konfirmasi video itu. Ya, saya tunjukkan itu kok ada keanehan, kok bisa anak usia dewasa itu duduk di atas bahu ibunya sambil jalan, dan di bawah ibu lainnya itu menggotong kendi berisi susu. Itu ya kan. Lalu bagaimana anak yang sudah dewasa itu dilempar ke bawah semak-semak. Ada masuk akal nggak kira-kira? Itu berarti itu deskripsi itu lebih masuk akal kalau itu adalah kepada Ismail, yaitu anak yang masih balita, guys. Seperti yang Anda sebut, sesuai dengan kejadian. Ya, mari kita semuanya cek saja, guys. Ya, keturunan Abraham yang dimasuk adalah Ishak ya, bukan Ismail. Saya akan buktikan aja secara gampang. Semuanya juga udah tahu sih. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, oke ya? Nah, jadi kita breakdown dulu ya. Kalau kalimatnya adalah maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saya tanya sekarang ya, lebih banyak mana orang Israel apa orang Arab? Coba jawab jujur ya. Lalu oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Saya tanya sekarang, orang Israel atau orang Arab yang sangat banyak jumlahnya, yang seperti bintang di langit dan berlimpah-limpah? Kalau ada kemana-mana, Anda akan menemukan orang banyak, orang Arab itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding orang Israel, ya kan? Nah,
Itu fakta loh guys ya. Orang Israel tuh hanya sedikit ya. Mereka hanya intinya tidak sebanyak orang Arab gitu kan. Jadi kalau di kita, jadi ini ayat kita yakini sebagai apa, kalau dari perspektif itu adalah untuk menerangkan tentang Ismail. Karena Ismail lah yang menurunkan apa, suku Arab gitu kan. Dari Ismail tuh nanti akan jadi suku Arab. Ishak akan jadi suku Israel gitu kan. Nah, jadi ini jelas sekali ayat ini adalah untuk Ismail. Karena keturunan Ismail lah yang sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan bukan keturunan dari Ishak, guys. Fix ya. Di ayat 18 layan dikutip, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Iya, bangsa di bumi akan mendapat berkat. Buktinya apa? Coba Anda lihat, ada nggak berkat yang diberikan oleh bangsa Israel ke dunia? Nggak ada, yang ada hanya penjajahan. Penjajahan Israel atas Palestina, ya kan? Apalagi. Coba lihat Arab. Di mana-mana Arab itu guys bawa keberuntungan, bawa ekonomi, bawa rezeki. Indonesia Anda lihat para habaib, para ulama dari Arab ya, itu semuanya membuat Indonesia itu apa ya, ekonominya terbantu. Coba dari Aceh dulu, bagaimana Aceh itu dibantu ketika perang melawan penjajah Belanda. Yang bantu Aceh itu siapa? Apakah Israel? Tidak. Yang bantu tuh apa, orang-orang Arab dari apa, Khalifah Turki Utsmaniyah juga gitu. Ya kan? Coba waktu Indonesia kemarin mau berutang sama Tiongkok pakai bunga tinggi, sama berutang ke Amerika, itu Arab dia apa, minjamkan uang ke Indonesia tanpa bunga loh. Coba. Jadi di mana-mana ada, akan lihat banyak orang Arab di seluruh dunia, di mana-mana. Mulai dari benua Afrika, benua Asia, Eropa, hingga benua Amerika dan Australia. Itu orang Arab di mana-mana banyak, bukan orang Israel. Coba guys ya. Dan mereka menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kenapa? Karena orang Arab itu ya, itu ekonominya ekonomi Islam. Jadi dia tidak riba gitu kan. Kalau minjam itu dia minjam uang itu dia tidak menggunakan bunga, ya kan? Tidak ada istilahnya ke apa, kalau nggak mau tahu kalau rugi pun tahu bayar utang, nggak, tapi saya bagi hasil adil. Jadi kalau ada orang minjam uang ke saya akan apa, minta bagi hasil. Jadi kalau usahanya menghasilkan ya kita bagi hasilnya gitu. Tapi kalau usahanya rugi ya saya juga ikut menanggung rugi guys. Jadi adil guys gitu. Sehingga menjadi berkat bagi seluruh ini, dan karena juga orang Arab ini adalah orang-orang yang sangat yang banyak orang soleh gitu kan, religius, agamanya kuat dan rajin berdoa, sholatnya 5 kali sehari guys ya kan, belum lagi sholat sunnah dan lain sebagainya. Negeri itu akan berkah jadinya karena terus didoakan kepada Tuhan gitu kan, mereka terus berdoa. Dibandingkan orang-orang Kristen kayak lu sih cuman ibadah seminggu sekali gitu ya kan. Jadi doa mana yang lebih didengar? Doa yang 5 kali sehari minimal, tambah lagi tahajud, tambah lagi zikirnya, tambah lagi sholawatan,nya, tambah lagi sholat sunnahnya, dibandingkan dengan seminggu. Nah, jadi Anda perlu ketahui gitu. Di bawah ini adalah untuk ayat untuk Ismail ya. Karena keturunan Ismail itu adalah keturunan yang sangat banyak seperti pasir tepi laut, dan bahkan juga menduduki kota-kota musuhnya. Makanya contohnya kayak keturunannya Muhammad Al-Fatih menduduki kota musuhnya yaitu Konstantinopel kan. Coba yang awalnya Islam apa namanya, orang Arab ini sedikit ya. Karena waktu itu penguasa yaitu adalah Romawi Kristen ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah itu dikalahkan, dan di apa, Romawi Timur salah satu dikalahkan dia. Konstantinopel jatuh tangan muslimin, dan kaum muslimin ya, orang keturunan Arab itu menduduki kota Konstantinopel. Ini nubuatan ini ya terbukti terjadi pada keturunan Ismail yaitu orang Arab, bukan kepada keturunan Ishak yang berupa orang Israel guys. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Kedua bujang ini bukan Ismail dan Ishak ya, jangan salah. Bujang itu adalah pembantunya, makanya biasanya disebut bujang, bantunya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau Ustadz ini mengatakan bahwa ini Ismail, oke lah. Sampai ayat ini masih samar-samar. Karena dikatakan keturunanmu lah.
nggak sama samar ya, ini dibuat ini nggak sama samar. Kalau anda punya kecerdasan untuk menilai ya, siapa saya tanya sekarang ya, siapa keturunan Ibrahim yang paling banyak jumlah di dunia? Apakah Ismail yang keturunannya Arab atau Ishak yang Israel? Orang bodoh juga bisa jawab guys, ya kan? Di mana-mana anda akan lihat orang Arab bukan orang Israel. Jadi bisa pakai alasan keturunannya ada dua, yaitu Ismail dan Ishak. Tapi sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan guys, ini udah jelas banget bahwa ini berbicara mengenai Ishak, bukan Ismail. Kita akan lihat di bagian sebelumnya. Dalam Kejadian 22 ayat 1 dikatakan di sini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Abraham yang menyaut ya, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oke, sampai di sini saya ingin menjelaskan soal anak yang tunggal. Selalu dibilang, ya kan anak tunggal, berarti Ismail. Karena anaknya Abraham. Ini Luis nggak nyampaikan seluruhnya guys ya. Dia hanya menyampaikan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3. Coba terus ke bawah, nanti akan ditemukan itu ya. Katanya lengkap tadi. Coba kita lihat dari kejadian lengkapnya. Ini belum lengkap, baru 3 ayat pertama baru. Makanya saya bahas lengkap guys ya, di video saya itu saya bahas lengkap. Lengkap pokoknya guys. Di video saya yang bahas tentang khusus ini itu lengkap dari Kejadian pasal 21 sampai berapa tuh, ayat 20 atau berapa 30 tuh guys, sampai bawah, sampai habis satu perikop tuh saya bahas kan. Nah, cuman kalau di sini saya agak kesulitan. Kenapa? Karena saya rekamnya di HP Android guys, agak susah kan. Jadi saya harus keluar dari sini, aduh ribet pokoknya guys, ya kan, mencari lagi Alkitab paralel. Tapi kalau di komputer, waktu itu saya rekam di komputer tuh enak banget gitu. Saya bisa ambil layar kedua, ketiga, dan saya ambil ayatnya gitu, satu perikop lengkap gitu. Tapi video itu kan udah ada, Anda tinggal tonton ulang di video di channel saya, udah saya buat sebelumnya. Jadi tidak bisa disebut tunggal karena dua kan. Tapi kalian harus tahu bahwa Ismail itu tidak masuk dalam perjanjian, dan itu bukanlah anak yang dimaksudkan untuk masuk ke dalam perjanjian. Ismail masuk dalam perjanjian ya. Jadi perjanjiannya ada untuk Ishak khusus, ada untuk Ismail khusus. Karena bagaimanapun juga Ismail tetap adalah anak kandung dari Ibrahim. Gak bisa nggak dikatakan tidak ada perjanjian. Makanya Ismail tuh termasuk ya tadi tuh dia akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang banyak gitu kan. Keturunan Ismail itu yaitu keturunannya yaitu bangsa Arab, dan juga ada di mereka itu kena namanya perjanjian sunat. Sunat ya, itu kekal bagi Abraham dan keturunannya. Dan itu tadi yang analisa kita ya di video saya yang pernah saya buat itu, di situ aneh kalau itu Ishak. Karena ya seperti saya terangkan tadi lah, itu lebih cocok disebutkan kepada Ismail. Karena dari ciri-ciri fisiknya itu hampir mustahil itu adalah orang dewasa seperti Ishak ya, orang dewasa seperti Ishak yang di deskripsi situ, karena itu harusnya lebih cocok kepada balita yang masih kecil, yang ringan gitu kan, yang bernama Ismail harusnya guys. Itulah kenapa Tuhan memakai kata tunggal, karena memang Ishaklah satu-satunya yang menjadi ahli waris berkat dari Allah. Oke, fix ya. Selanjutnya dikatakan, persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Tapi di sini dikatakan apa? Yakni Ishak yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Ya, maka saya katakan teksnya Ishak, tapi diteliti ada ayat 4 sampai 1 berikut lengkap. Ya kan? Jadi teks itu guys ya, misalnya ada suatu perikop di situ dikatakan misalnya Ishak, tapi deskripsinya kok Ismail gitu loh. Itu harusnya dipertanyakan. Jadi kalau saya baca itu ya, dan saya buat videonya itu saya ini nggak mungkin Ishak ini, ya kan? Ini betul, saya membetulkan klaim Quran yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah dengan manusia. Nah, ini adalah bagian yang diubah. Harusnya ini bukan Ishak, harusnya Ismail ini. Tapi karena kepentingan dogma diubah jadi Ishak gitu kan. Nah, karena deskripsinya menggambarkan Ismail, lebih cocok ke Ismail, meskipun tertulis Ishak. Nah, jadi ada yang diubah itu.
apakah deskripsinya ataukah namanya. Nah, lebih gampang mengubah nama dibanding deskripsi kan. Yang tadi itu saya katakan ya, anak itu digendong di atas bahunya, lalu dilempar ke bawah semak-semak gitu kan. Itu deskripsi guys, itu lebih susah diubah dibandingkan nama ini. Makanya lebih gampang mengubah nama. Maka saya meyakini ya, karena setelah meneliti dari critical text kitab satu perikop lengkap, ini harusnya adalah Ismail bukan Ishak. Akan dipersembahkan di gunung. Oke ya. Nah, kata Ishak di sini tidak pakai tanda kurung. Kemudian ini jadi perdebatan kayak dalam hadis. Kalau dalam hadis itu kan ada penafsir-penafsir tertentu yang di situ memakai Ishak. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Tapi ada penafsir-penafsir tertentu yang memakai nama Ismail di situ. Kemudian jadi perdebatan lah. Dan ternyata hadis paling banyak menulis tentang Ishak, ya kan? Tapi di Indonesia udah terlanjur Ismail, ya udah Ismail aja, gitu kan? Tapi kalau kita lihat dalam bagian ini tidak ada tanda kurung, tapi benar-benar sini adalah Ishak. Sehingga keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, jadi 3 orang ya anaknya. Nah, saya bilang tadi di sini tidak ada tanda kurung, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kita sendiri tahu di sini dikatakan Asher, Afta, et Yishak. Jadi memang ada dalam bahasa Ibrani-nya disebut Ishak, tidak memakai kata ganti orang ketiga, misalnya dia. Nah, kalau ada kata dia mungkin masih bisa menjadi perdebatan karena dia ini bisa Ismail dan bisa Ishak. Tetapi di sini langsung dikatakan Asher, Afta, et Yishak. Jadi udah nggak bisa lagi dipungkiri bahwa ya sebenarnya anak di sini yang mau dikorbankan adalah Ishak, jelas ya. Dan kemudian kalau dibilang mengenai perjanjian ini ya, keturunanmu seperti yang dikatakan Ustadz tadi, keturunanmu adalah Ishak bukan Ismail. Jadi beres sebenarnya. Ya, apakah keturunan Ishak itu adalah jumlahnya sangat banyak seperti pasir tepi laut? Bintang lain kan tidak, hanya keturunan Ismail lah bangsa Arab yang banyak sekali di muka bumi ini guys. Israel cuma sedikit. Sampai di sini tidak ada no debat, tidak ada perdebatan lagi bahwa berkat yang diberikan sebenarnya adalah untuk Ishak, bukan untuk Ismail. Kita bisa tahu ini ketika kita tahu konteksnya. Kita mundur di pasal 12 di mana Abraham dipanggil dan dijanjikan oleh Tuhan. Di situ jelas banget guys. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar nih dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutuk. Tapi di sini janji Tuhan mengenai berkat sudah disampaikan di pasal 12. Bangsa yang besar, bangsa apakah bangsa Israel atau bangsa Arab sekarang? Ya. Bangsa besar adalah bangsa Arab, bukan bangsa Israel. Kenapa? Anda tahu lah sejarah Israel itu selalu dijajah, ya kan? Dijajah oleh dulu tuh oleh Romawi. Dia nggak pernah jadi bangsa besar guys. Israel itu selalu numpang. Bahkan sampai sekarang pun mereka numpang di Amerika dan di beberapa negara lainnya. Cuman mereka berusaha untuk untuk ya mengubah nasib lah dengan membangun negara Israel yang kalau yang tidak diakui oleh dunia, hanya diakui oleh Amerika paling kan negara Israel ini. Nah, tapi kalau Palestina itu semua negara mengakui adanya Palestina kecuali Israel. Itu tidak mengakui ada Palestina. Tapi Israel ini tidak semua yang ngakui, cuman Amerika aja yang ngakui gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bangsa yang besar itu adalah bangsa Arab gitu guys. Cuma lihat betapa besarnya bangsa Arab. Coba. Dulu bahkan bangsa Arab tuh menjadi memiliki kekhalifahan. Jadi mulai dari khalifah Abbasiyah ya sampai ke Utsmani. Jadi bangsa besar adalah bangsa Arab bukan bangsa Israel. Jadi ini jelas nubuat ini tergenapi oleh bangsa Arab bukan bangsa Israel guys.
sebelum Ismail ada sudah disampaikan. Dan kemudian ada bukti lain yang mana memang ditujukan bahwa berkat perjanjian ini bukan kepada Ismail, tetapi berkat perjanjian ini adalah kepada Ishak. Kita akan lihat buktinya guys. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu video berikut ini. Yang kedua, dari keturunan anak yang dikorbankan ini, dari Ismail alaihissalam inilah Allah berjanji akan menurunkan juru selamat yang akan menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa di dunia. Siapa anak yang dikorbankan? Ismail alaihissalam. Lihat guys, ngeri banget kan plesetannya. Padahal di dalam Alkitab itu jelas-jelas dikatakan bahwa yang ada juru selamat itu bukan dari Ismail. Bahkan dikatakan di situ kan memberkati. Lihat deskripsi ya. Kalau Anda berpegang pada teks ya, Ishak itu serah Anda. Kalau kita melihat deskripsi, cocok nggak ini buat Ishak? Ternyata nggak cocok. Lebih cocok kepada Ismail. Seluruh bangsa ini bukan Ismail tapi Ishak. Tapi Bapak ini benar-benar berani dengan beraninya, dengan kurang ajarnya mengubah isi di dalam Alkitab. Ya kalau teman-teman tahu tanda-tanda antikris itu kan gitu ya. Tanda-tanda antikris itu membelokkan semua narasi yang ada dalam Alkitab. Anda tahu nggak antikris? Yesus pernah mengingatkan ya, waspada terhadap penyesat ya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat alias antikristus. Jadi sebenarnya si penyesat itu adalah Paulus sendiri dan orang-orangnya. Ingat ya, penyesat antikristus itu 11-12 dengan nabi palsu. Ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, seperti domba. Melainkan mereka sebenarnya adalah serigala buas. Jadi mereka ini pura-pura sebagai pengikut Yesus. Kita tahu pengikut Yesus awal itu adalah pengikut yang benar. Lalu tiba-tiba datang pengikut kemudian yang ngaku-ngaku pura-pura sebagai pengikut Yesus. Tidak, mereka sesungguhnya adalah serigala buas, nabi palsu. Kan? Mereka ngabrik ajaran Yesus. Yesus mengajarkan tentang tauhid gitu kan, bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita esa. Ya, hanya kepada Dialah sajalah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati dan raga. Itu kata Yesus. Hanya kepada Dia. Kenapa Anda bagi itu dengan Roh Kudus, dengan Yesus? Coba. Nah, di situ. Berarti dan ini masuk poinnya nyambung dengan yang dikatakan Yesus mengenai si penyesat alias antikris. Itu siapa yang penyesat adalah siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Kenapa? Karena dia memang manusia. Karena dia memang manusia, makanya dia datang sebagai manusia. Tapi mereka mengakui bahwa dia datang sebagai Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Gitu kan? Yesus adalah Tuhan, makanya dia datang sebagai Tuhan. Gitu loh guys. Nah, jadi orang itu harus datang, orang itu harus datang dengan adanya dia. Ya nggak bisa orang yang bukan Tuhan datang sebagai Tuhan gitu loh. Karena Yesus bukan Tuhan, dia tidak pernah datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia karena dia memang cuma manusia, anak ibunya. Sama kayak gini misalnya, saya kasih contoh gampang ya. Jokowi ketika datang ya, dia hanya bisa datang dalam profesinya saja yang dimilikinya. Jokowi itu adalah seorang presiden, tukang kayu dan pengusaha mebel. Jadi dia bisa datang dengan 3 macam model guys, 3 macam peran. Karena memang perannya cuma 3 itu aja. Dia nggak bisa datang sebagai dokter. Jokowi datang sebagai dokter nggak bisa, karena dia bukan dokter. Tapi kalau Jokowi datang sebagai presiden, oke. Jokowi datang sebagai tukang kayu, cakep. Jokowi datang sebagai pengusaha mebel, pas gitu kan. Sama kayak Yesus datang sebagai manusia karena dia cuma manusia, bukan Tuhan. Makanya penyesat ini ya mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai Tuhan. Karena kan bukan sebagai manusia, berarti sebagai Tuhan. Nah, itu si penyesat antikristus. Ini mereka yang kena dalam poin yang Yesus nubuatkan itu, yang wanti-wanti. Orang-orang ini tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Sedangkan orang yang benar itu harus mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, kita semua kaum muslimin itu mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Karena dia memang bukan Tuhan, jadi makanya dia memang datangnya sebagai manusia, guys. Dan ini terjadi sebenarnya. Kita akan buktikan kenapa kok bisa dibelokkan. Kita akan lihat baik-baik dalam pasal ini. Perhatikan ya, di dalam Kejadian 17 ayat 18.
Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Perhatikan ya. Allah dengan tegas mengatakan tidak, melainkan istrimu Saralah. Dikatakan ya, istrimu Saralah. Ya tunggu bentar. Saya agak lupa guys. Sebenarnya saya terbalik ya. Ismail ini yang dewasa guys, salah ya. Ishak itu adalah yang kecil lah. Ya, saya beringat guys. Ya. Ismail itu yang besar. Jadi Ismail itu anak pertama. Jadi kalau saya nggak salah ya, saya baru ingat lagi guys. Istri pertamanya itu adalah Sarah kalau saya nggak salah ya. Sarah ini kan belum punya anak. Jadi Ibrahim itu nikah lagi poligami dengan namanya Hagar. Nah, lahirlah anak pertama namanya Ismail. Jadi Ismail ini lebih tua daripada si Ishak gitu kan, karena dari lahir duluan dari istri kedua tapi. Nah, jadi waktu itu saya baru ingat guys, yang dia jadi yang diusir itu ya kan, itu yang mereka kira itu Ismail gitu yang diusir itu. Jadi ada waktu itu kejadian istri pertamanya cemburu sama anak istri kedua karena main-main sama anaknya si Sarah ini, anaknya Ishak yang kecil ini main-main sama anaknya Sarah istri kedua yang agak dewasa yaitu Ismail. Marah dia kan. Nah, lalu diusirnya dimintanya kepada Ibrahim untuk mengusir orang ini. Tapi ternyata Ibrahim tidak menyuruh Ismail pergi. Dia menyuruh istri kedua ini membawa Ishak. Kenapa? Ishak kan masa itu masih kecil, masih balita. Nah, karena nanti di sini nih kalau Anda baca lagi di bawah ini ya, di bawahnya ini ya, itu sang anak nanti didudukkannya atas bahu sebelah lagi itu adalah gentong susu baru, saya ingat guys. Ya, itu yang pertama itu salah ya. Saya baru ingat. Inilah makanya gunanya kita refreshing itu. Ya kan? Tadi mohon maaf yang pertama itu salah ya, karena yang lebih tua adalah Ismail, yang lebih kecil adalah Ishak. Lalu yang anak itu dilempar ke bawah semak-semak gitu kan. Masa Ismail yang lebih dewasa dilempar ke semak-semak gitu kan. Nah, itu pastilah lebih cocok deskripsinya ke Ishak. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh Siti Hagar itu istri keduanya Ibrahim itu bukan anaknya si Siti Sarah yaitu Ismail, tapi adalah bukan anaknya Siti Hagar. Siti Hagar bukan bawa anaknya sendiri, tapi dia membawa anaknya dari Siti Sarah yaitu Ishak guys, gitu. Yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ishak. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Jadi waktu itu tentu Ibrahim ini melihat kenapa hanya Ishak saja gitu kan, lalu dia meminta juga gitu Ismail juga dong, gimana pun Ismail itu anak kandungnya juga gitu kan, dia karena namanya orang tua harus adil guys, anak kandungnya juga soalnya kan, karena dagingnya juga Ismail itu sama, Ishak juga ada dagingnya. Nah makanya Allah tuh karena memang anak kandungnya Ibrahim juga, makanya Allah itu mengabulkan, lalu didengarkan permintaannya dia. Jadi Ismail itu diberkati dan dibuat banyak cucu dan sangat banyak ya. Dia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa besar. Nah ini kan sama dengan yang dibuat yang pertama tadi, bahwa anaknya akan banyak keturunannya, akan seperti bintang di langit, seperti seperti debu, pasir di tepi laut gitu kan. Ini jelas merujuk kepada yang tadi guys, buatan tadi itu memang untuk Ismail, bukan untuk Ishak tentunya kan. Buat beranak cucu dan sangat banyak, ia memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Perhatikan, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi berkat pada Ishak. Bahkan dikatakan di sini berkat pada Ismail tidak dibuat menjadi orang yang akan bangsa-bangsa akan diberkati oleh Ismail, enggak kan? Tapi Ishak. Loh, jangan salah. Ya. Dia akan kuberkati. Kalau diberkati itu berarti mendapatkan berkah, guys, ya. Makanya dibuat banyak cucu sangat banyak dan dia akan memperanakkan 12 raja. Berarti kalau namanya ngomong raja berarti besar.
kerajaan ngomong kan, berarti ada 12 kerajaan. Dan akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Ini guys untuk Ismail loh, kan? Sesuai dengan nubuatan pertama tadi, keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit, juga seperti pasir di tepi laut, dan itu adalah orang-orang Arab, bukan orang-orang Israel gitu, ya kan? Jadi jangan diplesetin Pak Ustadz. Tapi ini ngeri banget, sampai pemelesetan kayak gitu tuh ngeri banget. Ya, Luis nggak paham secara tekstual, dia nggak paham, dia cuma patokannya pada kata-kata Ishak, udah Ishak gitu kan. Kita mengadakan critical text. Kita heran kenapa bisa Ishak gitu kan. Karena kita tahu, tapi kita udah tahu duluan bahwa dari Quran, bahwa Quran menginformasikan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa ke manusia. Nah inilah ada buktinya, perbedaan antara yang direvisikan dengan yang ditulis, guys. Jadi kita kritis, nggak percaya gitu aja. Kalau memang itu memang benar Ishak, nggak kita teliti lagi gitu kan. Sesuai nggak dengan deskripsinya. Ternyata deskripsinya lebih jauh lebih cocok kepada ya Ismail. Karena memang narasi dalam Alkitab itu Ishak. Ishaklah yang keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memberkati bangsa lain, dan dari situ muncullah sang juru selamat. Jadi di situ dikatakan Ismail loh, bukan Ishak. Lu apa nggak baca tadi? Ya, keturunan Ismail itu akan keturunan Ismail itu akan melahirkan 12 raja yang besar, dan keturunannya akan sangat banyak gitu, ya kan? Raja besar ya, ingat raja besar itu adalah raja-raja Arab, ya, raja besar. Raja Israel mana coba asalnya? Raja Ismail selepas zaman itu siapa? Ya kan? Dulu ada Salomo, ya kan? Nah, tapi apakah sampai 12? Yang kita lihat itu bangsa Arab, raja itu adalah dari bangsa Arab, guys. Tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini. Sebenarnya kalau mau jujur, ini nubuatan untuk Ismail ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menamai dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Perhatikan, nubuatan yang diberikan pada Ismail bukan menjadi berkat, justru ngajak ribut saudara-saudara. Lah, tadi itu apa? Ya. Jadi Luis itu ya, ada ayat yang mengatakan tadi itu ya, bahwa Ismail ini akan diberkati. Lalu dikatakan bukan jadi berkat. Jadi itu ayat tadi mau diapakan dia tadi. Nah, maksud yang bosan ini adalah bukan ini jadikan dia nggak jadi berkat, enggak, tapi dia punya sifat seperti keledai liar. Ya, alias dia tuh tidak mau dibully, guys. Karena kita tahu ya, dalam saudara pun ada yang suka bully. Ya kan? Anda tahu kisah Ismail dibully ya? Anda baca dari kisah-kisahnya, Ismail tuh dia dibully oleh saudara-saudaranya. Jadi bukan Ismail, siapa itu? Saya lupa, guys. Ismail itu siapa ya? Jadi waktu itu jadi ada kisah di salah satu nabi dan anaknya itu ya. Anaknya ini sendiri beserta dengan saudara-saudaranya, ya kan. Jadi dia waktu itu ditinggalkan saudaranya lah. Jadi saudaranya itu pulang ke rumah membawa pakaian dia yang penuh darah gitu kan. Dikatakan bahwa dia ini sudah mati dimakan diserang serigala atau apa itu. Padahal dia ini masih hidup, dan dia tuh dijebloskan ke dalam sumur yang sehingga nantinya akan ditolong oleh para pedagang dan dibesarkan oleh pedagang itu. Kalau salah juga itu dijadikan budak kalau salah, guys ya. Jadi memang ada pembulian dalam keluarga, ada. Bagaimana kalau ada saudara-saudara yang jahat itu ya, yang suka bully saudaranya lain. Nah, Ismail adalah orang yang dia tuh seperti keledai liar, gak bisa menerima pembulian, guys. Jadi dia tuh akan melawan orang-orang yang menentangnya. Ingat ya, orang-orang ini menentangnya juga, bukan hanya dia menentang orang ini gitu. Jadi
tentu nama menentang tentu orang ini ada pembulian atau ada gangguan. Jadi mungkin mereka ini misalnya gini, coba ada orang bertanya misalnya kayak saya punya saudara misalnya, anggap saudara saya banyak, ada 7 orang misalnya kan. Nah, saya menentang saudara saya karena mereka menentang saya juga. Nah, berarti kan ada konflik, ya konflik itu bukan dari saya aja, tapi dari saudara saya. Nah, berarti ada masalah, dari saudara saya atau dari saya. Jadi ibaratnya kita tuh nggak orang yang, jadi Ismail itu bukan orang yang ditentang atau dia diganggu, dibully, dia diam saja, enggak, dia fight back guys. Karena dia punya, orang-orang yang seperti dia tuh punya kehormatan, nggak bisa diremehkan. Kalau Anda ganggu dia akan ganggu balik gitu. Dalam arti dia tuh kan bela diri gitu kan. Jadi nggak bisa. Ada juga orang yang diganggu dia udah pasrah deh, ya kan, dibully dia nangis. Sebenarnya gitu, dia tangguh guys. Dia akan menentang balik orang-orang yang menentangnya gitu. Termasuk dari saudaranya sendiri gitu kan. Makanya nggak ada yang bisa bully dia karena dia akan fight back gitu. Dan itu bukanlah suatu masalah gitu. Jadi ingat ya, bukan hanya Ismail yang buat ribut, tapi dari saudara-saudaranya juga. Karena saudara-saudaranya menentang dia, maka dia menentang balik guys. Ingat itu kalimatnya bukan hanya dia sendiri, tapi saudaranya juga gitu. Jadi dari dua arah guys. Nah, itu namanya adil ya. Jadi ada yang ditentang dan ada yang membela diri gitu. Menentang semua saudara-saudaranya, bayangin. Jadi pemelesetan semacam itu ya, baca ya. Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan. Nah, coba. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan-tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Coba ya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamai dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi karena dia ditindas ya, Ibrahim ini jadi yang tindas siapa nih? Jadi intinya adalah anak ini nanti akan melawan tiap-tiap orang. Ya, kenapa? Karena tangan tiap-tiap orang itu akan melawan dia gitu. Gitu loh. Jadi kenapa dia melawan? Karena tentu ada sesuatu yang salah. Nggak mungkin orang melawan kalau nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, tentu orang tuh melawan kalau dia dibully atau diperlakukan tidak adil guys gitu. Nah, jadi dia intinya adalah orang yang tidak pasrah aja dibully, tapi dia melawan balik guys. Jadi itu tidak ada masalah di situ ya. Jadi bukan Ismail yang nakal, tapi saudara-saudaranya. Bayangkan ya, dia sendiri ya, orang-orang ini rame guys gitu. Jadi sekali lagi jelas ini pembulian. Kalau dia rame, yang dilawannya 1-2 orang, jelas dia yang mengeroyok, membuli. Tapi artinya dia sendiri, berarti dia posisinya Ismail ini dibully guys. Karena yang orang-orang melawan dia itu banyak gitu kan, lebih dari 1. Atasmu itu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Perhatikan, nubuatan yang diberikan pada Ismail bukan menjadi berkat, justru ngajak ribut saudara-saudaranya, menentang semua saudara-saudaranya. Bayangin. Jadi pemelesetan. Ingat, dia sendiri ya, saudaranya banyak ya. Makanya itu kalimatnya jamak, saudara-saudaranya gitu loh. Berarti posisi di situ adalah Ismail itu dibully oleh saudara-saudaranya. Ya wajar dia melawan menentang balik, masa dia aja ya kan, emangnya dia Luis yang diam aja kita dibully gitu kan. Enggak, Ismail enggak seperti itu. Dia adalah seorang pemberani guys. Jadi dia katakan dia tidak diberkati loh. Tadi akhirnya ngomong dia diberkati, dia akan kuberkati kata Allah kan. Jadi Ibrahim minta kepada Allah, gimana dengan Ismail? Oke, dia akan kuberkati kata Allah. Masa dikatakan Luis nggak diberkati? Jadi dia nggak percaya tadi tuh gitu. Nah itulah guys, orang-orang gini emang apa ya, ambil ayat ini lalu yang tadi itu disakarkan nggak ada gitu kan, padahal baru tadi aja dimunculkan dia. Itulah, jadi orang nggak mau berpikir guys, seharusnya dia mengumumkan
Kalau tadi itu dikatakan Allah bahwa Ismail ini akan diberkati termasuk keturunannya, makanya pakai poin situ karena itu sudah fix gitu kan, udah langsung Allah mengatakan bahwa Ismail dan keturunannya diberkati. Nah baru bawa ke sini. Nah berarti karena diberkatilah makanya dia itu menjadi orang yang tidak yang tidak mau mengalah, atau kalau ketika dibully gitu guys oleh saudara-saudaranya sekalipun, kalau dia merasa benar ya dia akan lanjut, maka dia akan menentang balik saudara-saudaranya meskipun dia cuma sendiri gitu guys. Macam itu ya. Jadi keberanian tuh dari bulian itu termasuk berkah ya. Jadi orang-orang yang punya keberanian itu yang melawan orang banyak itu termasuk adalah berkah. Terlaluan. Sekarang kita balik, kalau memang Ismail yang dijanjikan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, berarti Ishaklah yang keledai, benar nggak? Tapi kan faktanya enggak. Di situ kalau gini guys ya, keledai liar itu bukan termen yang buruk, bukan termen yang buruk. Ya, Anda lihat keledai itu banyak gunanya, ya. Keledai kuda itu banyak gunanya. Ya, keledai itu bisa ngangkut orang, bisa ngangkut barang. Cuma memang tidak sifat kuda. Tapi binatang yang berguna, ya kan? Nah, keledai liar, itu artinya keledai yang nggak jinak. Dalam artian dia punya sifat yang nggak penurut. Kalau dia benar, dia akan melawan balik, gitu. Jadi nggak ada salah di situ, ya kan? Kecuali kalau mohon maaf guys, saya batuk guys ya, parah batuk saya nih guys, belum sembuh beberapa hari ini, udah seminggu nih kan. Kecuali kalau dikatakan sifatnya seperti ular, ya licik, nah, itu baru. Keledai adalah binatang yang baik, sama seperti kuda, ya. Liar itu hanya masalah dia nggak jinak, ya kan. Makanya dia tuh fight back, dia petarung gitu, pemberani, nggak diam saja ketika bully. Kecuali kalau dikatakan dia adalah gajah yang suka merusak kebun orang, gajah yang suka merusak properti pekarangan orang, oke. Tapi kan bukan seperti itu. Atau misalnya dia adalah seperti babi liar yang jorok, yang pemalas, yang apalagi yang bodoh gitu, itu baru. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi dia nggak ngerti kalau keledai ini adalah binatang yang baik, yang bagus gitu. Saya dikasih keledai saya mau gitu guys. Tapi saya nggak mau dikasih babi, saya nggak mau ya. Karena binatangnya jorok, kotor, ya kan, malas dan segala macamnya. Banyak keburukan di babi itu, dan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi keledai, kuda, apalagi sapi, kambing, ya semua orang mau. Siapa yang nggak mau coba dikasih keledai? Bisa untuk jadi tempat letakkan barang tunggangan. Anda tahu di Pegunungan itu ya, di padang pasir itu yang kalau belum ada mobil ya, dan memang situ agak susah cari apalagi tempat-tempat yang belum ada bahan bakar ya, daerah yang betul-betul kayak apalagi yang jalannya medannya terjal, yang sulit ditempuh pakai mobil atau motor, itu mereka memakai keledai guys. Itu binatang yang sangat berguna. Gak ada sisi negatif dari keledai, kecuali dia lebih lembat daripada kuda. Tapi selama lambatnya keledai, ya dia bukan kura-kura gitu. Dia masih lebih berguna dibandingkan binatang seperti babi yang bisa untuk angkat barang kan. Nah, dimakan pun dia haram gitu. Jadi Luis sih nggak ngerti. Dia bisa bedakan antara keledai yang baik, yang oke, yang berguna dibandingkan dengan babi. Yang bisa bedakan guys. Faktanya kan terbalik. Ishaklah yang keturunannya akan menjadi. Jadi kemarin dia puja-puji babi gitu kan, katanya oh babi nggak begitu kok, faktanya kita bongkar udah, babi itu memang seperti itu faktanya, jorok, pemalas ya kan, apalagi yang segala macam jelek lainnya, itu dia puja-puji babi. Oh babi itu enak, kalau rasa mungkin enak ya, rasanya doang, tapi kan sifat babi kan kita lihat bukan berdasar dari enak dagingnya sifat babi bagi bangsa lain, keselamatan tapi dari apa yang dimiliki babi, sifat-sifat dari fisiknya dan dari apa yang kelakuannya gitu, bukan dagingnya, beda itu bukan sifat babi namanya. Melalui keturunan dari Ishak, Yakub, 12 suku Israel, dan kemudian muncullah Sang Juru Selamat yaitu Yesus. Apakah Sang Juru Selamat adalah nabinya Pak Ustadz ini? Kan bukan. Apakah Yesus berhasil membebaskan Israel dari penjajahan Romawi? Gagal guys.
Jangan lagi membebaskan Israel, membebaskan diri aja dia nggak mampu gitu. Dia gagal, bahkan pengikutnya sedikit sekali gitu kan. Jadi Yesus terbukti gagal. Nggak ada dia bisa menjadikan dirinya sebagai bangsa besar, ya kan? Dia aja jadi, mohon maaf ya, lebih tepat disebut pecundang. Kenapa? Karena gagal total misinya dalam yang dikasih oleh Tuhannya itu dia gagal total, guys. Nggak berhasil, ya kan? Juru selamat adalah Yesus Kristus. Sebab memang juru selamat dari suku Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, bukan. Tapi Anda lihat Nabi Muhammad, dia berhasil membebaskan menghapus perbudakan di bangsa Arab. Dulu Anda tahu bagaimana bangsa Arab itu sangat jahiliyah. Mereka menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena mereka malu punya anak perempuan gitu kan. Lalu mereka tuh memperbudak orang gitu kan. Nah, itu semuanya dihapus sejak zaman Nabi Muhammad, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang rusak dan buruk itu maksudnya itu di Arab. Arab menjadi daerah yang tidak ada maksiat karena semuanya ikut syariat Islamnya Nabi Muhammad, guys. Bahkan di bawahnya lagi itu terbukti ya, banyak berdiri ada berdiri khalifah-khalifah besar yang ada kekuasaannya sangat luas, bangsa besar, bangsa Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah dan Bani lainnya, guys. Coba Israel apa coba? Ya Israel yang ada terusir terjajah oleh Romawi, terjajah oleh Hitler dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih bahkan mereka menjajah tanah Israel pastinya, coba ya kan. Untung aja mereka didukung Amerika. Coba kalau mereka nggak dukung mereka sudah habisi bangsa Arab, guys. Karena dia backingnya kuat saja gitu kan. Nah itulah namanya nggak tahu malu, guys ya. Udah dulu dia soalnya kalau dia mau jajah itu yang menjajah dulu, jajah itu Romawi sana, jajah itu Jerman sana, ngapain jajah Palestina gitu kan. Jadi dia yang lemah dijajahnya, guys gitu, bukannya dia menjajah yang dulu pernah menjajah dia gitu kan. Nah itulah bukti dari sifat Israel itu yang penakut. Anak Ismail, Yakub bukan anak Ismail, Yehuda bukan anak Ismail. Dalam Kejadian 49 ya dikatakan di situ, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka padanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari Yehuda siapa? Ya dari Yehuda yaitu Yesus Kristus. Ingat, itu konteksnya ngomong tentang Yehuda saja, nggak ada ngomong tentang keturunannya. Coba ada baca baik-baik ya. Tapi itu hanya untuk konteksnya Yehuda saja. Bahwa Yehuda akan takluk bangsa-bangsa. Nggak ada ngomong tentang keturunannya. Jadi Yulius jangan menghayal ya. Kan keturunan Yehuda. Nggak ada. Coba baca baik-baik. Nggak ada di situ keturunan Yehuda. Jangan halu Luis ya. Ntar saya putar lagi mana nih. Yang tidak akan beranjak. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda maupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Yang sini adalah Yehuda. Jadi ini ngomong ternyata tentang Yehuda. Jadi Yehuda yang punya tongkat kerajaan tidak akan pindah kepada yang lain gitu, guys. Paham ya? Ini ngomong tentang Yehuda, nggak ada ngomong tentang keturunannya, nggak ada. Jadi Luis tuh jangan halu ya. Ya dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka padanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari Yehuda siapa? Ya dari Yehuda yaitu Yesus Kristus. Yesus kan keturunan Yehuda. Ya faktanya apa yang Yesus kuasai? Tongkat kerajaan mana yang Yesus pegang? Nggak ada. Yesus nggak punya kerajaan. Bahkan daerah asalnya pun masih dijajah sama Romawi sampai dia disalib. Jadi guys itu jelas makanya saya katakan itu hanya untuk Yehuda, bukan keturunan Yehuda. Makanya Yesus terbukti tidak punya kerajaan gitu kan. Itu logikanya sederhana lah guys. Kalau Luis mau jujur ya kan. Dia dari suku Yehuda, dia dari Bethlehem, keturunan Daud. Sudah jelas. Tongkat kerajaan mana yang dimiliki Yesus coba? Apa dia memerintah daerah nama Israel? Coba jawab jujur Luis. Jawabannya Zong. Diplesetin model bagaimanapun jelas nggak bisa, karena fakta dan bukti ribuan tahun sebelum Nabi Anda lahir, agama Anda lahir, sudah terpampang jelas bahwa juru selamat itu dari keturunan Yehuda, keturunan
Yakub keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, jadi jelas tadi itu nubuatannya gagal ya. Bukan nubuatan sih, itu bukan nubuatan, itu memang untuk Yehuda aja, bukan keturunannya. Jadi kita Anda bandingkan ya kerajaan Nabi Muhammad dengan kerajaan Yesus, mana yang besar. Jangan besar lagi ya. Yesus nggak punya kerajaan. Ya, dia gagal jadi raja. Dia bukan rajanya bangsa Israel. Ya, bahkan dia jadi olok-olok. Jadi dipasangkan itu kalau berduri di atas kepalanya, yang salib itu, meskipun kita nggak percaya itu dia kan, karena nggak mungkin dia terhina seperti itu. Tapi mereka meyakini dia terhina itu saya silakan. Kita diyakini dia itu dimuliakan dengan diangkat, diselamatkan gitu kan. Nah itu kan yang mahkota itu kan olok-olok kalau dia tuh adalah raja Israel yang gagal gitu. Ya, kalau Raja Israel itu mahkotanya dari emas, ya dia mahkotanya kalau berduri yang melukai dahinya malah kan melukai kepalanya. Jadi sama sekali Yesus nggak punya kerajaan. Yang punya kerajaan justru Nabi Muhammad, dan kerajaannya besar guys ya. Nabi Muhammad itu menguasai banyak daerah wilayah diteruskan oleh para sahabat ya. Kekayaan Nabi Muhammad itu kekuasaan Nabi Muhammad itu membentang jauh ya, mulai dari Arab hingga ke Mesir, ke Afrika, dan banyak tempat lain di Asia. Oke, jadi jelas terbukti ya, yang bangsa besar adalah bangsa Arab dan raja besar adalah raja Muhammad ya. Ya, Yesus tidak pernah menjadi kan Israel bangsa besar, dan Yesus tidak pernah menjadi raja, guys. Oke. Jadi sekali lagi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.